Justin Hubner pamer sensasi tampil di Piala Asia 2023. Bek timnas Indonesia Justin Hubner memamerkan sensasinya tampil pada ajang Piala Asia 2023. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis resmi Wolverhampton Wanderers yang merupakan timnya saat ini pada Jumat 23 Februari 2024. Piala Asia 2023 menjadi turnamen internasional perdana bagi bek 20 tahun tersebut bersama timnas Indonesia. Uniknya, bek yang saat ini tampil bersama Wolverhampton Wanderers U21 jadi pemain tak tergantikan di Piala Asia 2023 bersama timnas Indonesia. Justin Hubner selalu tampil penuh dalam 4 pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pada turnamen debutnya, bek 20 tahun tersebut sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Langkah timnas Indonesia terhenti di babak 16 besar usai terhenti dari Australia dengan skor 0-4. Pengalaman tampil di Piala Asia 2023 jadi sensasi luar biasa untuk Justin Hubner bersama timnas Indonesia. Justin Hubner mengaku bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia yang sukses lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Piala Asia adalah pengalaman yang luar biasa. Ini adalah turnamen terbesar di Asia, ujar Justin Hubner dilansir dari laman resmi milik Wolverhampton Wanderers. Kami menghadapi grup yang sangat sulit melawan Irak, Jepang, dan Vietnam. Tapi saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik. Kami memenangkan satu pertandingan melawan Vietnam sehingga kami lolos ke babak berikutnya. Secara keseluruhan ini adalah pengalaman yang luar biasa dan saya senang menjadi bagian dari tim. Lanjutnya. Tiga klub yang pernah dibela Jairo Ridewo. Pemain berdarah Indonesia yang disodorkan netizen untuk dinaturalisasi. Jairo Ridewo pernah membela tim besar di kancah sepak bola Eropa. Ia saat ini berstatus pemain Crystal Palace dan bermain di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League musim 2023-2024. Kabar mengenai minatnya membela timnas Indonesia semakin menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Proses naturalisasi dinilai memungkinkan terjadi karena ia disebut memiliki darah Indonesia lewat sang ayah yang berasal dari Suriname. Kemudian sang ibu yang berlatar belakang Belanda setengah Indonesia. Sang ibu sendiri memiliki garis keturunan Ambon, karena itu sosoknya disebut akan dinaturalisasi. Ia memiliki kemampuan defensif yang solid ditambah fleksibilitas di lapangan. Ia pun sangat menarik perhatian publik tanah air. Lantas, klub mana saja yang sudah dibelanya? Dan berikut di antaranya. 1. Ada Haarlem Youth. Jauh sebelum dikenal sebagai pemain Crystal Palace, ia lebih dulu mengawali karir sepak bola bersama Haarlem Youth. Meski begitu, momen itu berakhir di tahun 2008, tepat di saat Jairo resmi direkrut Ajax Youth secara bebas transfer. 2. Ajax Youth dan Ajax Amsterdam. Ia juga bermain untuk Ajax Youth sejak 2008 hingga 2011. Lalu yang ketiga ada Crystal Palace. Bakatnya pun tercium oleh klub-klub luar Belanda hingga pada 2017. Ia dibeli oleh Crystal Palace dengan nominal 156,43 miliar rupiah. Dan sejak saat itu hingga saat ini, ia sudah bermain sebanyak 4 kali di Premier League dengan total menit bermain 176 menit. Cari pemain keturunan, Sinteyong rencana ke Belanda. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong berencana pergi ke Belanda selama 2 pekan demi mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Saya berencana untuk segera berangkat ke Belanda dan tinggal selama sekitar 2 minggu untuk mencari para pemain keturunan Indonesia sekali lagi. Mereka bukan pemain yang tidak memiliki darah campuran. Mereka adalah pemain yang berdarah Indonesia. Kami perlu memanfaatkan para pemain ini. Ucapnya dikutip dari media Korea Best 11 pada hari Sabtu 24 Februari. Sejak memimpin timnas Indonesia pada Desember 2019 lalu, ia punya andil dalam memilih dan mendatangkan 7 pemain naturalisasi bagi pasukan Merah Putih.
Ia pun mengakui bukan pekerjaan mudah mencari pemain keturunan sebab sebagian besar jarang mendapat menit bermain di klubnya. Mengenai pemain naturalisasi, kami akan mencari pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. Saya pikir ada pemain yang lebih bagus. Jika Anda mengamatinya, itu tidak mudah. Pemain keturunan jarang bermain untuk timnya. Sebaliknya, ia lebih banyak tampil untuk tim nasional. Dan ini adalah pekerjaan yang cukup sulit bagi kami, ucap Sinteyong. Pernyataan Sinteyong bukan tak berdasar. Elkan menjadi salah satu contoh pemain yang minim kurang bermain di level klub, tetapi selalu menjadi pilihan di tim nasional. Para pemain yang jadi andalan di Piala Asia 2023 seperti Rafael Struijk dari ADO Den Haag, Ivar Jenner dari Utrecht, dan Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers. Bahkan belum banyak terlibat di tim utama mereka masing-masing karena masih mengemban pendidikan di level akademi. Indonesia masuk nominasi momen paling ajaib di Piala Asia. AFC telah merilis daftar momen ajaib pada turnamen Piala Asia 2023. Salah satu momen ajaib yang disorot oleh AFC adalah duel timnas Indonesia pada laga kedua grup F lawan Vietnam pada hari Jumat 19 Januari di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sebagai informasi, duel tersebut jadi pertandingan pertama yang mempertemukan dua negara Asia Tenggara sejak Piala Asia 1972. Timnas Indonesia sukses keluar sebagai pemenang pada laga tersebut. Gol tunggal Asnawi Mangku Alam lewat titik penalti jadi penentu kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. Usai kebobolan satu gol, Vietnam pun menggempur pertahanan Timnas Indonesia pada babak kedua. Meski menciptakan sejumlah peluang, tetapi skuad asuhan Sinteyong itu sukses mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kemenangan tersebut pun begitu berarti bagi Timnas Indonesia. Berdasarkan data dari AFC, Timnas Indonesia sukses meraup kemenangan perdana atas Vietnam sejak 2016. Selain itu, Timnas Indonesia juga memastikan bahwa Vietnam menjadi tim pertama yang tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 usai menelan 2 kali kekalahan. Kemenangan tersebut terbukti membantu tim Garuda lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Asia. Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 dengan status peringkat ketiga terbaik. Bentrokan Indonesia melawan Vietnam pada matchday kedua mempertemukan negara-negara Asia Tenggara di Piala Asia AFC untuk pertama kalinya sejak tahun 1972.